Tapi seperti apa pandangan dari Save Our Soccer? Kami akan coba berbincang bersama Bung Akmal Marhali yang juga mempertanyakan kemana Komite Ad Hoc Integritas bentukan PSSI. Selengkapnya bersama Bung Akmal Marhali di line telepon. Bung Akmal, selamat malam Bung Akmal. Selamat malam, salam olahraga. Salam olahraga, apa kabar? Apa kabar baik tentunya Bung Akmal ya? Ya baik, Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan mungkin bisa disampaikan ketika kemarin kita diberikan kejutan, nampaknya Satgas tidak main-main ya, kali ini tidak main-main untuk serius untuk mengatasi masalah mafia yang ada di sepak bola Indonesia. Tapi menurut Anda sendiri, Anda merasa terkejut tidak dengan penetapan tersangka dari ataupun kepada Joko Driono, Bung Akmal? Yang pertama saya yakin dengan Satgas karena di awal ketika Satgas terbentuk mereka memang sudah menyatakan mereka akan serius membongkar gurita sepak bola Indonesia ini, gurita mafia sepak bola Indonesia. Jadi saya memberikan dukungan penuh dan total untuk ini semua demi kebaikan sepak bola Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya nggak mengejutkan ya. Yang mengejutkan itu dikasihnya di hari Valentine aja. Gitu. Hari kasih sayang. Buat saya nggak mengejutkan karena bisa dilakukan dengan cepat sebenarnya. Menyisir kasus pengaturan dan manipulasi pertandingan di sepak bola Indonesia, andaikan Komite Ad Hoc Integritas PSSI juga mau bekerja gitu. Karena Komite Ad Hoc yang dibentuk kan orang yang sudah sangat paham sebenarnya dengan masalah sepak bola Indonesia dalam bertahun-tahun ini gitu. Sementara Satgas kalau bicara tentang sepak bola, jadinya pengetahuan mereka lebih sedikit lah. Tapi kemauan untuk kemudian menginvestigasi ini yang sangat luar biasa sehingga mereka bisa menemukan hal-hal yang mungkin di luar perkiraan orang gitu kan, sehingga bisa kemudian menjerat beberapa orang. Dan saya pikir ini bukan yang terakhir gitu. Ke depan bisa jadi ada pengembangan kasus dan akan muncul tersangka baru. Ya, jadi akan muncul tersangka baru begitu. Misal Satgas ditemani mungkin ad hoc bisa serius begitu ya, terutama ad hoc begitu ya, Bung Akmal ya. Tapi saya nggak yakin sejauh ini sudah berapa lama ad hoc dibentuk. Apa yang dilakukan sejauh ini tidak ada gitu kan. Membantu dalam hal data pun tidak dilakukan. Gitu. Sebagai contoh misalnya ad hoc kan bekerja, mereka sudah tahu sebenarnya lewat data yang mereka miliki dari Genius Sport. Itu seharusnya mereka bisa meneliti pertandingan-pertandingan mana saja yang terindikasi match fixing misalnya. Kemudian mereka putuskan lewat ranah football family, gitu kan. Tapi permasalahannya adalah ya mereka tidak melakukan apa-apa. Yang ada mengumpulkan orang-orang yang punya koneksitas dengan kepolisian, misalnya Pak Badroti dan sebagainya. Yang khawatir niatnya justru membenturkan, bukan untuk membantu, gitu kan. Nah, padahal kalau untuk membantu itu langkah-langkahnya sangat mudah sekali dilakukan oleh Komite Ad Hoc PSSI. Mau permasalahannya mau atau tidak itu aja. Dan kemudian apa dibalik kemudian pembentukan Komite Ad Hoc ini, apa cuma sekedar ingin mengambil hati masyarakat yang berekspektasi tinggi terhadap dibentuknya satu komite untuk memerangi mafia bola, atau cuma sekedar menyenangkan orang saja gitu. Dan ini faktanya tidak ada. Bayangkan dengan Satgas baru sehari dibentuk, 3 hari kemudian mereka sudah bisa melakukan hal-hal yang di luar dugaan orang gitu, menangkap beberapa pelaku, kemudian juga menjadikan mereka sebagai tersangka. Sampai sejauh ini sudah 12 orang gitu kan yang kemudian jadi tersangka, dan bisa jadi dari 12 orang ini dikembangkan kasusnya akan merembet ke kasus-kasus lain, karena kasus match fixing ini kan bukan cuma 2018 gitu. Yang harus dipahami ini soal match fixing tidak berlaku surut, artinya kapanpun, tahun berapapun, kalau kemudian ditemukan barang bukti terjadinya indikasi manipulasi pertandingan, itu bisa dipidanakan gitu. Bisa dipidanakan begitu Bung Akmal, karena tentu kita sering berbincang juga di PRFM Bung Akmal ya berkaitan dengan mafia sepak bola. Hanya saja kan ketika itu beberapa pihak kurang concern ya untuk menanggapi isu ini, dan ketika di tahun 2018 2019 ini ketika hadirnya mungkin Pak Kapolri melihat ada persoalan yang sangat besar mendesak, akhirnya dibentuk oleh Satgas, ditunjuk Pak Hendro Pandowo dan Pak Krisnamurti. Akhirnya
bergerak cepat begitu ya, yang tentu yang jadi salah satu harapan dari kita begitu ya Bung Akmal ya. Iya, di samping itu juga dengan kejadian misalnya di status tersangka Pak Joko Driono sebagai pejabat sementara PSSI, harusnya juga ini membuka mata buat para stakeholder sepak bola Indonesia, utamanya adalah mereka yang memiliki hak suara berdasarkan statuta. Nah, sudah waktu saat ini posisi PSSI udah hampir lumpuh, setengah lumpuh lah. Pak Edi Rahmayadi mundur, kemudian Pak Hidayat mundur, Pak Gusti Randa katanya mundur, kemudian Johar Ling Eng jadi tersangka, Pak Joko jadi tersangka. Artinya sudah ada 5 dari 15 exco yang kemudian berada di luar PSSI atau kemudian menjadi tersangka. Artinya berdasarkan statuta pasal 30 itu exco harusnya kemudian mengambil langkah-langkah strategis untuk menggelar kongres luar biasa untuk penyelamatan situasi dan kondisi PSSI yang lumpuh saat ini. Nah, kalau kemudian exco-nya bergeming, diam saja, maka pilihannya adalah ya pemilik suara, gitu. Puter harus mengajukan KLB minimal 2/3 dari jumlah anggota puter untuk mengambil langkah-langkah strategis karena situasinya sudah tidak dalam kondisi kondusif di dalam internal PSSI, gitu. Bagaimana kemudian misalnya PSSI atau komite ad hoc mau menjerat rekan-rekannya sendiri, kan nggak mungkin, gitu kan. Baik ya, berkaitan dengan ya. Tentu kemarin pun kita berbincang bersama manajer Persib Bandung Haji Mumutar yang meminta untuk KLB begitu ya, harus segera mungkin, bila tidak ya ini menjadi salah satu cermin buruk sepak bola kita Bung Akmal ya. Tapi Bung Akmal, menurut Anda ketika tadi Anda menyampaikan juga bukan tidak mungkin ada aktor-aktor lain begitu yang akan menjadi tersangka begitu. Nah, kira-kira Anda melihat siapa lagi nih sosok yang saat ini diincar oleh Satgas, Bung Akmal? Ya banyak ya. Kita tunggu saja. Saya nggak bisa kemudian untuk menyebut satu persatu siapa yang akan kemudian jadi tersangka berikutnya, kan menjadi tersangka tidak sembarangan. Artinya PSSI tidak kemudian menetapkan seseorang menjadi tersangka hanya dengan melakukan penggeledahan. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, misalnya pemenuhan terkait barang bukti, gitu kan. Kemudian digelar perkarakan kasusnya. Kalau kemudian syarat-syaratnya sudah mencukupi, maka kemudian dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Artinya mentersangkakan orang itu tidak seperti harapan publik. Mana, ayo tangkap dong si A, si B, si C. Nggak gampang tersangkakan, ya. Nggak bisa seperti itu kalau kemudian Satgas tidak mempunyai barang bukti yang kuat untuk menaikkan status dari penyidikan menjadi tersangka. Nah, ini yang harus dipahami juga oleh publik. Karena itu publik juga harus ikut mendorong, membantu Satgas untuk mengurai benang kusut ini. Caranya ya kalau mereka punya data faktual dan aktual tentang match fixing tahun berapapun, ya silahkan dilaporkan Satgas untuk kemudian Satgas menindaklanjutinya dengan investigasi, penggeledahan. Kalau kemudian memang benar data yang diberikan, bisa jadi menaikkan status sebagai tersangka. Saya pikir orang tuh semua udah tahu siapa-siapa saja yang mungkin jadi tersangka dengan kejadian selama lebih dari 15 tahun terakhir di sepak bola Indonesia, gitu. Jadi nggak perlu disebutin lagi. Tinggal bagaimana, apakah barang buktinya kuat atau tidak, kan tinggal jago-jagonya saja menyembunyikan barang bukti atau menghilangkan barang bukti. Baik. Mari kita masih berbincang bersama koordinator Save Our Soccer, ini Bung Akmal Marhali. Bung Akmal, ini ada pertanyaan dari pendengar PR. Bung Akmal melihat kasus yang ada sekarang, Pak Jokri sudah menjadi tersangka. Dan kemarin Pak Jokri kabarnya ini menghancurkan barang bukti. Ini menurut Anda seberapa dokumen apa sih yang sebenarnya dihancurkan oleh Pak Jokri? Apakah Bang Akmal tahu, karena menjadi salah satu hal yang menjadi penasaran nih pendengar PR berkaitan dengan barang bukti yang dihancurkan. Lalu yang kedua disampaikan oleh Teh Luki menyampaikan, Bung Akmal, salam biru, salam olahraga dan salam merah putih untuk Anda. Saya mau bertanya untuk Bung Akmal, terutama berkaitan dengan tim Persija nih, apakah tim Persija kabarnya kan secara mendadak ditinggalkan oleh Pak Gede Widiade, lalu sekarang kabarnya Pak Joko Driono juga menjadi tersangka. Nah, bagaimana nih nasib Persija nih, Bung Akmal? Gini bisa ditanggapi, Bung Akmal. Yang pertama soal apa tadi? Yang pertama itu? Yang pertama tadi soal barang bukti gitu. Ini barang bukti apa yang dihancurkan? Barang bukti seperti juru bicara dari
kepolisian juga sudah menyampaikan bahwa yang dirusak itu adalah barang bukti yang kemudian membuat Pak Joko Driono menjadi tersangka gitu, menghilangkan barang bukti, dokumen-dokumen. Soal dokumennya seperti apa ya, saya pikir yang lebih berhak untuk menyampaikan itu semua ya Satgas gitu. Karena mereka yang ini kita tidak bisa juga menebak-nebak atau kemudian menjadi orang terdepan seolah-olah paling tahu gitu. Karena kita berikan kepercayaan saja kepada Satgas untuk kemudian mengurai semuanya. Yang pasti Save Our Soccer minta semua kasus tetap pada prinsip praduga tak bersalah. Kemudian kasus-kasus ini disidangkan atau diproses secara terbuka dan transparan, sehingga kemudian masyarakat bisa memberikan penilaian terhadap kinerja Satgas dan penilaian terhadap personal di PSSI. Jadi fair semuanya, terbuka, jangan kemudian ditutup-tutupi sehingga memunculkan opini-opini yang negatif terhadap pemunculan pengaturan skor. Kemudian yang kedua terkait dengan Persija, saya pikir ya Persija harusnya baik-baik saja gitu, siapapun yang mundur dan sebagainya. Karena kalau pengelolaannya secara profesional, mundur semuanya pun misalnya, manajemen Persija tidak akan menggoyahkan Persija gitu. Permasalahannya adalah kalau kemudian andaikan misalnya Persija terlibat dalam kasus-kasus yang terjadi, yang kemudian orang-orang ditersangkakan. Nah, tinggal bagaimana kemudian ini dituntaskan di ranah football family, apakah hukuman yang diberikan misalnya. Tapi kan kita tidak bisa menduga-duga juga gitu kan. Sampai kemudian kasus Pak Joko Driono, apakah ini ada kaitannya dengan Persija atau kaitannya dengan PSSI atau kaitannya dengan posisi beliau lainnya. Kan kalau dirunut dalam 15 tahun terakhir, jabatan Pak Joko Driono kan banyak gitu kan. Selain dulu direktur kompetisi Badan Liga Indonesia, kemudian CEO PT Liga Indonesia, kemudian CEO PT Gelora Trisula Semesta, Sekjen PSSI, Wakil Ketua Umum PSSI, sekarang pejabat Ketua Umum PSSI. Ada jabatannya kan banyak. Nah, tinggal dokumen yang dihilangkan itu terkait apa? Itu kan tinggal kemudian nanti dikembangkan oleh Satgas untuk kemudian bisa jadi ditemukan tersangka-tersangka baru. Jadi seperti itu ya Bung Akmal ya, semoga jadi pencerahan lah buat pendengar PR dan juga kita berharap semoga clear semua ya, karena sekarang apalagi di medsos kan jadi banyak yang menyalahkan, ada yang menduga gitu kan, settingan dan sebagainya, tapi kita berharap semoga Satgas maupun nanti ad hoc bisa memberikan jawaban juga ya, bisa melakukan investigasi ya Bung Akmal ya. Ya kalau saya sih lebih menantang kepada ad hoc PSSI untuk kemudian keluar dari sarangnya gitu kan. Untuk bisa ikut membantu menyelesaikan pengungkapan kasus manipulasi pertandingan sejauh ini. Karena kalau seandainya Satgas dan juga ad hoc bersinergi, ini penyelesaian masalah akan lebih cepat dan sepak bola kita akan lebih sehat, lebih cepat gitu, dibanding kemudian diulur-ulur yang ada hanya tinggal sensasi dan kontroversi saja. Ini kan buang-buang energi untuk kita semua. Jadi yang harus dilakukan saat ini adalah membangun niat yang baik sama-sama untuk kemudian melihat sepak bola kita masa depan lebih baik. Jadi jangan berpikir my job lah gitu, tapi my hope gitu kan. Jangan berpikir kerjaan gua nih gitu. Tapi kita berpikir ke depan, ini harapan kita semua, sepak bola Indonesia ke depan lebih baik dan berprestasi. Baik. Ini Bung Akmal, satu pertanyaan dari Kang Joko menyampaikan, Bung Akmal, apakah Anda yakin 2019 ataupun kompetisi 2019 ini sekarang mafia sudah kocar-kacir, takut atau mafia masih tetap seperti biasa gitu, tetap berani untuk melakukan aksi-aksi jahat? Menurut Anda seperti apa? Ya, mafia pengaturan skor ini kan hampir mirip dengan narkoba gitu. Ya, artinya walaupun kemudian sudah dilakukan tindakan, menutup kemungkinan masih tetap masih tetap terjadi. Karena itu yang harus dilakukan adalah pemberantasan pertama. Setelah pemberantasan dilakukan adalah tindakan preventif untuk menangkal kemungkinan hal ini terjadi. Gitu. Karena bandar judi dimanapun, kompetisi manapun itu pasti berusaha untuk masuk mempengaruhi pertandingan sepak bola. Tinggal bagaimana kita mencari atau membuat strategi yang baik agar itu semua tidak bisa masuk langsung ke dalam sebuah pertandingan. Kalau kemudian kita taruhan cuma sekedar si A si B menang mana ini
itu kan nggak masalah, di seluruh dunia juga terjadi itu. Yang menjadi masalah adalah mempengaruhi hasil dengan masuk intervensi ke dalam lapangan. Ini kan yang jadi masalah. Itu yang jadi salah satu hal yang semoga tidak terjadi lagi lah ya, kasus mafia ataupun kasus pengaturan skor yang ada di sepak bola Indonesia. Baik, terima kasih nih Bung Akmal. Kapan-kapan kita ngobrol lagi Bung Akmal ya. Siap Kang Fauzi. Siap terus Bung Akmal. Salam olahraga, salam merah putih untuk Anda. Salam olahraga, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Akmal Marhali baru saja on air di 107,5